Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam Yesaya pasal yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab orang yang tak bersunat atau yang najis tidak akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu darimu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai Putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual dengan cuma-cuma, maka kamu akan ditebus tanpa bayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai pendatang. Kemudian Asyur menindas dia tanpa alasan. Namun sekarang apalagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah diangkut pergi begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Inilah aku. Betapa indahnya di atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang membawa berita, yang mengabarkan damai sejahtera dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan keselamatan dan berkata kepada Sion, Allahmu memerintah sebagai Raja. Dengarlah para pengawalmu mengangkat suara, mereka bersama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Segala ujung bumi melihat keselamatan dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah kamu tersentuh oleh yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perlengkapan rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan keluar terburu-buru dan pergi melarikan diri, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Sebagaimana banyak orang akan terperanjat melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan perawakannya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, sekali lagi umat Israel diminta untuk berjaga dalam kalimat terjagalah, terjagalah. Yesaya ingin membukakan mata hati mereka yang ada di pembuangan, bahwa Tuhan pasti memenuhi janjinya, yaitu menyelamatkan mereka. Bukan hanya menyelamatkan mereka, melalui mereka Tuhan menyelamatkan seluruh isi dunia. Bagaimana caranya? Umat Israel harus bangun untuk bersiap menerima keselamatan dari Tuhan.
Mereka akan dikuduskan dan siap untuk dibebaskan. Mereka akan ditebus Tuhan tanpa pembayaran. Walaupun mereka telah dibuang ke negeri asing menjadi budak dan Allah Israel dihujat, tetapi umat Israel akan mengenal Tuhan yang memanggil mereka. Tuhan sendiri siap untuk membawa mereka keluar dari tanah pembuangan dan kembali ke tanah perjanjian. Mereka tidak perlu takut karena Tuhan sendiri yang membimbing dan melindungi keluarnya mereka. Umat Tuhan juga dipersiapkan untuk mengemban tugas serta tanggung jawab menjadi pewarta berita baik bagi semua bangsa. Mereka akan diberkati dan mereka akan didukung oleh banyak orang yang kemungkinan besar orang-orang yang tidak mengenal Allah Israel. Mereka telah melihat betapa kuat dan perkasa Tuhan yang telah kembali bertahta di Sion, telah mengembalikan reruntuhan Yerusalem, memberikan penghiburan dan menebus mereka. Saudara, di dalam Kristus Tuhan Tuhan telah memanggil kita, orang berdosa, dari kehidupan yang tidak mengenal Tuhan kepada kehidupan baru. Saat kita masih berdosa, Tuhan telah mati di kayu salib untuk menebus kita. Dia telah menebus kita dan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di dalam ayat yang lain, Roma 10 ayat 15, Paulus menegaskan betapa pentingnya tugas kita sebagai pewarta kabar baik, berita keselamatan bagi dunia, yaitu sampai ke seluruh bumi. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah setia membagikan kabar baik kepada semua orang yang ada di sekeliling kita, mulai dari keluarga, kemudian tetangga, bahkan kepada rekan-rekan di tempat kerja kita? Biarlah kita dimampukan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdosa, kami jauh daripada kehendak Allah. Tetapi melalui karya penyelamatan yang Engkau kerjakan, kami diberikan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapa, pagi ini sebelum kami mengawali dan memulai aktivitas kami, mohon Tuhan kiranya memberkati kami, memberikan kekuatan supaya kami boleh menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang terbaring sakit, mereka yang di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, yang bergumul dengan segala sesuatu yang mereka hadapi. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka semua. Kami menyambut hari ini dengan penuh sukacita, dan biarlah hidup kami senantiasa memancarkan kasih Allah bagi sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.